Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur senantiasa selalu dengan tulus ikhlas kita mohon ke Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik ke kita. Alhamdulillah sampai ini pagi kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas, Bapak Ibu jamaah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jemaah masjid tetangga, mushola tetangga, rumah ibadah yang hadir dan jemaah subuh, anak kita rahimakumullah. Alhamdulillah mengisi waktu kita pada pagi hari ini sejenak karena hari sudah jam 6 kurang 7 menit lebih kurang. Hadirin kaum muslimin, karena kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung dan mulia setelah ini, lebih kurang mungkin tidak berapa hari lagi, kalau tidak ada perubahan Rabu depan ya Bu ya Pak, tanggal 27 penyelenggaraan ibadah nahar, ibadah adha, ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang agung dan mulia, hari raya yang terbesar. Di dalam pandangan Islam itu, hari raya akbar itu adalah Idul Adha. Kenapa Idul Adha? Satu, Idul Adha itu diiringi dengan pelaksanaan ibadah kurban. Kedua, takbir dikumandangkan sampai 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik
atau takbir tarawih itu. Kemudian termasuk selama rentang waktu itu boleh diselenggarakan kurban. Jadi kalau tidak tak aja di hari tanggal 10 itu tanggal sawaleh, ndak je tanggal sawaleh, tanggal 2 boleh, masih boleh dalam rentang hari tasyrik itu. Keempat, selama hari tasyrik itu ndak boleh puasa. Itu hebatnya tuh, wajib makan. Aja sampai ndak makan loh selama 4 hari itu. Begitu hebatnya. Maka hari raya akbar, bawa menganggap selama ko hari raya gadang tu Idul Fitri karena lalatih de puaso menahan, kemudian ramai-ramai pulang kampung siap-siap sadonyo. Itu awak menganggap babondong-bondong ilia bondong mudia. Jadi hari raya besar itu adalah Idul Adha. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah di masjid kita sudah terdaftar itu lebih kurang 4, berapa tuh? 4 sapi untuk penyelenggaraan ibadah kurban. Masih ada waktu. Kalau ada masih mau mendaftar sama panitia, boleh. Nanti kalau ada yang kamu tanya jawab, boleh Bapak Ibu. Kita tidak terlalu kaku kali. Ada yang akan didiskusikan, ada yang akan dialogkan tentang seputar ibadah kurban, fikih kurban. Oke, selama ini sudah dibahas juga oleh guru-guru kita. Hadirin kaum muslimin, perintah kurban itu perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, surah As-Saffat, surah Al-Kautsar, dan surat lainnya. Al-Hajj ayat 34. Kemudian Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Al-Saffat ayat 100 sampai 111. Itu dijelaskan di situ tentang ibadah kurban. Ibadah kurban itu sudah ada dari awal kenabian. Habil dan Qabil itu ada sejarah kurban. Ada korbannya yang diterima, ada korbannya yang ditolak. Bu, lain terang Bu. Nah, jadi kita berharap ibadah korban kita diterima oleh Allah. Nah, jangan ditolak. Bahas supaya ibadah korban itu diterima oleh Allah, sesuaikan dengan aturan-aturan dan petunjuk Allah dan Rasul. Nah, itu diterima nanti itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, itu ditolak, nggak diterima. Jadi ibadah itu ada yang terima, ada yang tidak. Haji kayak gitu juga, sholat kayak gitu juga. Nah gitu. Malahan dia sholat tapi juga neraka wail kan gitu. Siapa itu? Kan ada kriterianya tuh. Nah, jadi makanya ibadah itu tidak boleh lepas dari aturan-aturan Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj dijelaskan, ini garis besarnya saja, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah. Korban itu wajib menyebut nama Allah. Jadi mandabih itu sebut nama Allah, kalau enggak ditolak. Nanti Bapak Ibu kalau pergi menyaksikan korban itu ke lapangan tempat penyembelihan, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, kumandangkan, besarkan Allah. Jangan hanya handphone di mic saja. Toa mic itu menjadi takbirnya gitu. Beko yang handphone terus beko masuk surga kok Anda kan tidak enak juga. Kita. Jadi nanti dalam penyembelihan hadir ke lapangan yang ikut sebagai peserta korban, peserta ibadah korban. Nah, ini serius benar Bu, ya salah. Didingin kayak peserta korban, peserta ibadah korban. Peserta korban, ibadah korban. Nah ya, kalau peserta korban ibu tidak biar. Peserta korban mah. Ya,
Ustaz ibadah korban. Oh itu kan bahasanya Ustaz. Iyo, bahasa itu menentukan Bapak Ibu. Jangan dimain-mainkan itu. Saya keluar dari Islam, kan bahasa itu. Ya, murtad dia. Punggungmu sama dengan punggung istriku. Nah, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Nah, itu kalau suami istri haram tidur dengan istri itu. Nah, itu kan bahasa tuh. Tidak boleh, jangan main-main dengan bahasa. Jadi sebut nama Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang tanya, Bu? Boleh. Jadi satu, korban itu dasarnya adalah perintah Allah, ikuti aturan Allah dan Rasul agar ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban itu yang kedua, korban itu artinya ibadah mendekatkan diri kita ke Allah. Qaraba asal katanya, qarib dekat. Korban itu mendekat. Dengan pelaksanaan ibadah korban kita semakin dekat ke Allah. Rajin korban setiap tahun sembahyang malih, ndak muah tu do. Ke rumah saji ndak ajan, ndak masuk tu do. Salah itu. Jadi semakin dekat dengan Allah, dekat qarib di situ ada dua. Satu dekat dengan Allah, kedua dekat sesama manusia. Karena di samping hubungan-hubungan dengan Allah, nilai-nilai spiritual di dalamnya ada nilai-nilai sosial. Nanti kan daging itu kan dibagikan itu nilai sosial. Bahkan orang non muslim pun boleh mendapat. Kalau dia tetangga awak nonis gitu kan, non Islam, boleh dia mendapat, boleh. Kalau dia minta agi saya, walaupun dia tidak minta agi saya, tidak apa-apa. Itu nilai-nilai sosial. Ini yang tidak boleh tu, nyom wagih jauhi kawa. Pak pengurus, dek orang korban gini go di kelas gua, kami agih jauhi siku gua, tapi lah kami dah biah, itu tidak boleh itu dong. Tapi kalau jauhi duit boleh, awak ndak biah, hanya seketik saja beda itu. Kalau nyo ndak biah itu lain ceritanya, awak ndak biah lain caranya, gitu. Ya Bapak Ibu ya, jadi korban itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kau tanya Bapak Ibu boleh atau peserta korban, peserta ibadah korban atau masuk panitia boleh, enggak masalah. Kemudian termasuk bahwa di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan teknis penyelenggaraan ibadah korban itu. Satu, ibadah korban itu diselenggarakan sesudah sholat Idul Adha. Tidak boleh sebelum. Andaikan ya hari Jumat raya awak, awak dah biasalah pagi. Biko akan tinggal mengubah asalnya mengulik ni itu. Tidak boleh itu. Karena harus sesudah sholat penyembelihannya. Man kana dhahaba udhiyya qabla ayyusallu, siapa yang menyembelih korban sebelum sholat, falyadbaha makana ukhra, dia harus menyembelih lagi nanti sesudah sholat. Laisa minan nuski bisyai, penyembelihan tadi itu tidak dianggap sebagai sembelihan korban. Jadi andaikan ya ada hari raya awak berbeda, kepada panitia penyelenggara wajib pastikan seluruh peserta ibadah korban itu sudah sholat Idul Adha. Kalau hari raya beda, ada hari Rabu hari Kamis maka kalau hari Rabu anda biar pastian sadonyo peserta itu adalah sholat. Kalau ndak ambil hari Kamis. Itu kehati-hatian namanya itu. Kenapa? Karena nanti sembelihan itu wajib sesudah sholat, nah, boleh sebelum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu tentang teknis pelaksanaan penyembelihan. Hewannya itu sudah sering disampaikan itu, hewannya itu harus musinnah. Musinnah itu yang sudah dewasa dalam ilmu fikih.
dalam hadis musinnah, la tazbaha illa musinnah, tidak boleh disembelih kecuali yang musinnah, yang sudah dewasa. Dewasa tu ada tanda umur, ada tanda-tanda alam. Tanda umur tu kalau unta 5 tahun, kalau kerbau 2 tahun, sapi 2 tahun, kambing domba itu 2 tahun. Termasuk kalau domba yang gadang-gadang tu, domba garut, domba rancak-rancak tu 1 tahun sudah boleh. Kemudian tak boleh cacat bawaan. Ingat itu? Ini cacat kau ada dua kok. Cacat darurat, ada cacat bawaan. Cacat bawaan itu pincang kaki, celek matoe, kurui bana, tulang setinggal lainnya. Itu tidak usah payah jauh mabian tu. Gitu. Barayih matunya. Tidak boleh cacat bawaan. Kenapa? Nanti dia akan dikonsumsi oleh manusia. Alangkah baik diskusi, komunikasi dengan dokter hewan. Cacat darurat itu, contohnya pagi kini gonyo tibo gua tadi jam ampe, tahu-tahu turun dari mobil, dari truk itu malompe saya, tibo dia bawa patah kakinya. Itu cacat darurat itu. Di bagian ke orang kandang orang tak muah itu doang. Ad-darurat fil ibahah, darurat itu boleh. Gitu. Ya Bu ya. Ada bertanya Bapak Ibu? Boleh. Itu dari segi teknis umurnya. Maka tuh panitia yang lebih arif dan bijak di sana dalam mencari hewan korban itu. Jadi hewan korban itu wajib memenuhi standar korban. Standar korban. Karena itu kategorinya. Kalau sudah memenuhi syarat sah, boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada tanya Bu? Boleh? Ya Bu, ya nampak ya mana ada Bu? Pembagian korban. Oh gitu. Teknis dalam pembagian ibadah korban itu adalah nanti itu jatuh nanti kepada panitia nanti kan bisa yang mengaturnya itu. Membagi nagi korban itu sebenarnya kalau secara konsep itu dibagi 3. Sepertiga untuk peserta, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dibagikan. Itu konsep gadangnya. Nanti tentu awak sesuaikan dengan jemaah atau penduduk yang ada baranya. Tapi intinya bahwa kita sebagai peserta ibadah korban itu boleh untuk satu memakan dari daging korban itu. Kalau tidak tidak coba ada. Contoh, awak korban di kampung, awak kirim ke kampung, kan tidak mungkin pulang kampung dong. Berarti korban itu tentu orang kampung yang menyelesaikan. Tidak itu ikut kita memakannya, ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau ada korban di tempat awak, boleh memakannya, boleh. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28, fakulu minha, maka makanlah sebahagian daripadanya. Nanti boleh memakan daging itu. Wa at'imul ba'is fakir, dan bagikan kepada fakir, miskin, orang sekitar. Jadi korban itu rata sadonyo, kaya miskin dapat, boleh. Karena korban itu adalah nilai sosial di dalamnya, dibagikan. Jangan ada korban awak beko, awak pesan ke pengurus, Pak pengurus, ambo 1 siku korban dah. Oh iya, tapi pangga bagian belakangnya jangan lupa nak ke rumah, kedua-duanya, kaki muka ya lo, atau bagian kuduknya kan pada giang saya tu, jangan lupa lo.
tuh mah tinggal ndak biasa seorang. Jadi kalau ada jemaah yang seperti itu, kecian saya langsung Pak, dabiah dibu seorang, kulii seorang, cancang seorang, asoyan seorang, bagian seorang. Selesai itu. Daripada repot lo Wak. Soalnya korban itu kan awak pribadi, Bapak Ibu, korban itu adalah kita. Awak dia ndak taluk dia awak seorang, makanya awak bersama. Di mana bersama tu? Bisa di rumah saji, di musola, di kantor, di mana saja. Oh, korban saya di RT seorang-seorang, dah ya ada tetangga korban jadi jo. Oh, ada contoh kan 10 awak dia kakak. Kumpulan mali jawi je, dabiah. Awak 10 tu sana tu dia aja diselesaikan, bisa, tak ada masalah. Korban itu adalah tidak mesti dalam satu arah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi boleh kita memakannya, kadarnya itu tergantung lagi. Kalau sakit warga awak korban banyak, tentu banyak lo nandapi gitu kan. Tapi kalau seandainya warga itu banyak gitu kan, ini kan harus 100 dibagikan. Nanti itu panitia nanti yang mengilo-ngiloan itu. Nanti kan ada sekarang, kalau sekarang kan dengan kupon. Nah, gitu. Ya Bu ya. Boleh. Yang penting memakan daging korban itu boleh. Yang lain boleh, silakan. Ya Bu. Kurang? Iya. Di kampung. Terus? Oh, enggak Pak. Enggak Pak. Kalau hanya pengen menceli itu, saya pulang kampung kan kadang tidak mungkin ledoh itu, tidak ada masalah. Ya Bu ya. Kalau seandainya sebaiknya korban itu di tempat kita tinggal. Kenapa? Di sini ada nilai-nilai sosial, nilai-nilai, ada bahasa tadi korib. Korib itu dekat dengan ibadah korban itu, kita memberi itu, kita semakin dekat dengan assalamualaikum. Mungkin awak basalisia faham, babedah pandape, atau ada ndak kecocokan, akhirnya semakin akur. Nan sabanahnya intinya korban tuh memang awak langsung bagian ke rumah tuh. Ntar Bu, sebentar. Jadi bagian langsung ke rumah tuh. Kalau kini kan kadang-kadang tidak terjangkau doh kan, tidak terjangkau, makanya melalui mic saja. Bapak Ibu jamaah, kita sudah selesai menyelenggarakan korban. Nah, kan gitu. Maka datanglah kupon tadi itu. Jadi sebenarnya nan sabaiknya diselenggarakan tuh diantarkan ke rumah masing-masing. Dan itu kini jarang terjadi. Karena supaya dulu nan basingguangan tadi itu mungkin ambor aduh saya paham jibu dulu pembuatan Bu, ini ada sedikit kita berbagi di hari Adha, mudah-mudahan ibadah kita diterima. Oh makasih ya Pak, makasih ya Bu gitu. Oh senang. Nah gitu. Nah kalau di Japu itu kan umrah itu. Ya Bu. Iya. Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Ya. Iya. Boleh. Tidak ada masalah. Kita juga sering ngirim ke kampung kemarin, gitu kan. Tidak ada masalah. Baik, yang lain boleh. Dari segi sebenarnya begini Ibu, korban itu ada hadis yang menjelaskan, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi oleh Allah sa'ah itu kelapangan rezeki.
walam yudoh, kemudian dia tidak mau untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi. Ada sa'ah di situ, sa'atun, awak diagih kelapan rizki oleh Allah, yo diagih iyo. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Contohnya kini korban awak baras ko bu baji mau kasihnya RP nya baji 2,5 enggak lah 2.500.000 sekali setahun, 2.500.000 sekali setahun. Ingat itu kata kuncinya, sekali setahun. Contoh, saya sering mencontohkan bagi yang hobi merokok, laki-laki terutama, rokok bara sabungkui 20 30 anggaplah 20 ribu sabungkui sehari, 20.000 kali 30 berapa? Kali 2 balik setahun. Labia kurang 3 kambiangnya 10 juta lebih ya. Coba lah tu. Apalagi kalau 30 rokok sabungkui. Ada tempat lain petang buat tanya tu 50 ustaz, kini sabungkui saja. Entar rokok 90 ada. Awak dah tak tahu lah dah gitu. Coba bayangan itu, mampu 3 ekor kambing dibakar secara tidak langsung melalui rokok setahun, taluk. Mampu kan? Mampu. Makanya Allah sampaikan melalui Rasul, sa'ah, aku beri nikmat. Makanya dalam Al-Kautsar itu, setelah Allah beri nikmat, baru fasholli li rabbika, dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Jadi awak kalau diagih nikmat dari Allah. Apalagi kalau dalam rumah tu bapak ibu, suami istri bakarajo, ada penghasilan tetap, tiap bulan. Apakah kita ini mau bicara tidak mampu? Bukan tidak mampu itu, mampu. Tidak saya seboleh. Nah tu keiman painya tu. Sementara yang tadi itu tidak bisa menolong awak nanti di akhirat. Ini ibadah. Salat dengan korban itu disamakan di Allah, setarakan dalam Al-Kautsar itu. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan korban. Nah, itu kan analisanya itu. Apalagi kalau ada PT 1 juta, 2 juta, traktir kawan belanja makan swanta, pai ka basco tu itu swanta itu. Basco tu. Abi lunya ni gue, ndak bantu ada tu do. Mampu. Jadi makanya korban itu memang iman yang diminta kok. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu sebaiknya. Ya, Bu. Peserta. Ya. Peserta ibadah ya, Bu ya. Yang lain silakan. Kalau enggak terakhir ini kita sampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teknis penyelenggaraan ibadah korban itu supaya ibadah korban awak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selenggarakanlah dengan cara sebaik-baiknya, mengikuti aturan Allah dan Rasul. Dari Imam Ali, hadis ini dari Ali, an Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasul menyampaikan, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, Imam Ali, apa diperintahkan oleh Rasul? An aquma ala budnihi, untuk menyelenggarakan korban Rasul. Ya Ali, ini korbanku, tolong selenggarakan. Fa uqassima jilalaha wa juludaha,
maka aku selenggarakan sebaik-baiknya, semuanya aku bagikan. Jilal dan juludnya. Jilal itu kalau onta tu kan ada kain panutui dia tenyo sampai duduk tu namanya tu palano namanya tu kalau Jawa. Sampai duduk palano tu tu bagian sadonyo tu. Bagian sadonyo wa juludaha dan kulit-kulitnya. Jadi kulitnya itu termasuk bagian sadonyo kecil Rasul. Amarani an la u'tiyal jazzara minha syai'. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk tidak memberi tukang jagal, tukang potong, tukang dagiang, apalah terserah bahasanya. Minha daripadanya, nya itu korban tadi tu, jawi tadi tu. Syai' sedikit pun. Hati-hati tu, bahasanya jelas. Tu tidak perlu dibantah, tidak perlu disanggah. Nyo ada yang hobi membantah dan menyanggah bagai. Nyo ambil daging korban tu, nyo masak. Tidak boleh. Sampai lain ada kayak gitu. Jangan ditabrak aturan Allah. Karena daging itu belum dibagi. Intinya apa? Kan makan panitia, makan pekerja, balik nasi bungkui. Kau nak bawa nasi dari rumah. Di kampung ambo bapak ibu korban tu, peserta korban tu membawa dulang. Membawa dulang tahu bu? Membawa renteng. Berdoa di rumah saji, bahasa mo. Tanda syukur ke Allah. Yang jauh itu dia bagi ratau. Bagi sudahnya. Ini hadisnya. Kalau ingin juo masak, yuk ayam, beli ayam. Oh ingin juo, jangan dari sana. Itu yang penting. Baca ronyo, terserah, atur saja. Mungkin kalau dari situ, kalau jauh itu mungkin 2.500.000 atau 2.400.000, 2.300.000. Ada susunya mungkin 200.000 kali sekian. Nah, itu baru orang sadonyo. Bali si jawi ketek kalau ingin jawi juga. Jawi ketek itu tidak harus memenuhi syarat korban. Nampak kok kan jawi. Ada bih itu silakan mau berdoa, mau sanjung, mau apa silakan. Ada masalah. Inyo yang tidak boleh itu minha daripadanya syai' sedikit pun. Saya tidak berani membolehkan karena kita tahu. Kalau tahu awak nanti abu menjadi saksi di akhirat. Nah gitu caranya. Oh berarti tidak boleh makan? Boleh, tidak ada larangan. Boleh minum? Boleh. Panitia tu agi minum. Tanggung jawab awak agi minum karena beliau bekerja seharian. Nah itu caranya. Minum, mau kopi gitu kan, mau snack. Ya kita, karena korban itu korban awak. Beliau tu menolong. Lari tolong awak bersyukur. Kau tidak kerajaan seorang. Itu caranya. Kalau ditolong toh, kalau tolong toh ya boleh. Dari mana itu? Kata Rasul dijelaskan, nahnu nu'tihi min indina. Itu semuanya kami kasih dari sisi kami. Dari sisi kami itu bukan dari hewan korban itu. Kan jelas itu hadisnya. Oh kebiasaan kami, jangan kebiasaan itu melanggar, menabrak aturan Allah dan Rasul supaya korban awak diterima, kan gitu. Nyo ada yo si gigi sebagai, ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita hati-hati. Bahkan kulitnya di bagian sebenarnya. Kata Ali kan bagi jo palano tu kan tak ada. Kalau ada tali jawi itu yang minta agian. Pak, awak tali jawi sak jadi bawa belang. Tu. Mana tahu ingin paralunya tali jawi itu. Gitu. Kulit itu tidak boleh dijual. Man ba'a jildan, siapa yang menjual kulit udhiyah, hewan korban, fala udhiyah lahu, tidak ada korban baginya. Tapi ba'a kulit itu bagi kan. Baktek ni sebagiannya, ya bagian. Cari fakir di situ tuh miskin, bu, ini kulit Pak.
Oh, ndak pandai kamu ngabeng kulit kau dapat cara kau, ndak pandai pak dah, ndak. Itu udah toke itu, pak saya jual ke toke itu. Boleh, boleh. Karena sudah menjadi milik. Kalau sudah menjadi milik beliau ndak mampu membayarnya doh, daripada tabuang, beliau menjual ke toke boleh, boleh. Ndak ada masalah. Ah gitu. Ndak pandai awak dapat ya, minta tolong salah kapak. Minta tolong namanya tuh. Boleh panitia. Pak toke tolong cek kulit. Itu. Ada kulit 5 gua, 4 gua. Barang cek 100 ada. Bagian nan piti 100 tadi tu bagian kepada yang fakir tadi tu. Ada caranya. Bagikan. Begitu. Ini ada kadang-kadang tampe lain apa lain nan parahnya kan kaki sampai tinggal 3. Iku hilang lo. Kapal lo hilang lo. Astagfirullah. Hati-hati panitia penyelenggara, jangan sekali-kali makan anak istri dikasih dengan yang haram. Itu mencuri namanya itu, mencilok. Tidak boleh. Hati-hati itu. Karena belum menjadi milik hak kita. Dibawa pulang tuh. Pak kan sekali setahun, dek sekali setahun tuh dia pergi anak bini dengan yang makanan haram. Anak istri awak tidak salah doh, tidak tahu menaunya doh. Tahu-tahu lah tiba saya di rumah, kaki jauhi, kepala jauhi, ngambil. Tidak boleh, curi itu, tidak halal. Sampai hari ini kita tidak menghalalkan, karena memang Allah dan Rasul tidak menghalalkan itu pencurian tuh. Tidak boleh. Jadi kalau dibagi itu lain cerita tuh. Orang lah pulang sedonyo, kupon lah habis sedonyo. Kapal lo kok baca ceritanya kok. Ada yang mau, silakan bawa. Menggeliang sedonyo. Kalau ndak ada, silakan panitia. Apa pikir lo kadang-kadang tuh mabeng kapal lo. Bagi yang ahli lo yang bisa mabengnya membukanya tuh. Itu sedonyo. Jadi yang penting bagikan dulu. Ndak ada yang menerima baru. Ya, memang korban itu soalnya kan korban kita. Panitia itu menolong. Di kapak, dijenjang kan bisa ya. Terserah, terus saja. Yang penting ibadah awak jangan sampai ada tidak baik diselenggarakan di sana. Ambil lidahnya masuk dalam saku, gitu kan. Tempat lain. Ambil hatinya masuk dalam saku Sarawak, gitu kan. Kira lah gambuang saja pulang tu lah. Hati-hati itu, mancilok, maliang tu, tidak halal, karena belum dibagi oleh penyelenggara. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah korban kita dengan secara baik-baiknya, maka selenggarakanlah dengan cara baik agar ibadah kita tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul. Ini yang sering terjadi kini kok masalah makan panitia. Itu yang banyak terjadi kini kok. Ada yang masih kuku, ambil daging tu, minta diikhlaskan. Itu awak minta ke orang, bukan orang tu mengikhlaskan itu. Itu kan kadang-kadang mau tidak mau orang tu kan ikhlasnya dia kan, ayo ambillah. Karena kita sudah dianukan, gitu kan, tidak boleh gitu. Ya, Bapak Ibu ya, sebaiknya supaya amannya tidak boleh mengambil dari hewan korban itu sebelum dibagikan. Kalaulah dibagikan silakan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup hari jam 6:30. Bapak Ibu kawa karajo. Baik, demikian saja. Kalau tidak ada Bu? Kita tutup bacakan alhamdulillah. Saya atas nama pribadi Irman Tanjung dan keluarga mohon maaf tersinggung andai kananya talantuang deka turun, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Semoga Allah terima ibadah kita ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma minkum ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.